Nama saya Rizky Ramadan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian bioteknologi. Bioteknologi berasal dari dua kata, yaitu bios yang berarti hidup dan teknologi yang berarti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Bioteknologi adalah pemanfaatan prinsip-prinsip ilmiah yang menggunakan makhluk hidup untuk menghasilkan produk jasa guna kepentingan manusia. Ilmu pendukung bioteknologi adalah meliputi mikrobiologi, biokimia, genetika, biologi sel, teknik kimia, dan enzimologi. Adapun bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa. Misalnya jamur dan bakteri yang menghasilkan enzim-enzim untuk melakukan metabolisme sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Mikroorganisme dapat mengubah bahan pangan, misalnya saja tape, kecap, oncom, alkohol, gula termasuk keju dan yogurt. Manfaat bioteknologi konvensional meningkatkan nilai gizi, menciptakan sumber makanan baru, dapat membuat makanan yang tahan lama, misalnya saja asinan. Secara tidak langsung dapat meningkatkan perekonomian rakyat. Bioteknologi konvensional tidak banyak membutuhkan biaya. Adapun produk-produk bioteknologi konvensional, tempe, kecap, tauco, keju, mentega, yogurt, oncom, tape, bir, dan asinan. Misalnya saja tempe menggunakan proenzim protease. Bahan makanannya adalah kedelai, mikroorganismenya Rhizopus oligosporus. Untuk tempe, membuat tempe selain diperlukan ragi, merupakan kumpulan spora mikroorganisme. Mengikat keping-keping biji kedelai dan memfermentasikannya menjadi bentuk tempe. Tape dibuat dari bahan dasar ketela pohon dengan menggunakan sel-sel ragi. Ragi menghasilkan enzim yang dapat membuat zat tepung menjadi produk gula dan alkohol. Kecap dalam pembuatannya jamur Aspergillus oryzae dibiarkan pada kulit gandum terlebih dahulu dan akhirnya dapat menjadi kecap. Adapun yogurt, susu dipasteurisasi terlebih dahulu dan dibuang lemaknya. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan yogurt adalah Lactobacillus bulgaris. Keju. Jadi proses keju, membuat keju diawali dengan pemanasan suhu dengan suhu 900 derajat Celcius atau dipasteurisasi, kemudian didinginkan sampai 30 derajat Celcius dan didihkan yang terbentuk, yaitu selanjutnya dipanaskan pada temperatur 32 derajat Celcius sampai 420 derajat Celcius dan ditambahkan garam, kemudian diletakkan untuk membuang air dan disimpan agar matang. Dan materi kedua itu tentang mentega. Nah, menggunakan mikroorganisme Streptococcus lattice dan Leptosphaeromonas. Nah, di caranya itu diadukkan untuk menghasilkan mentega yang disiapkan dan dimakan. Nah, materi selanjutnya bioteknologi modern adalah bioteknologi yang menggunakan teknik rekayasa genetika seperti DNA rekombinan, yaitu pemutusan dan penyambungan DNA dengan cara kultur, jaringan, klonil, dan fungsi sel. Nah, ada manfaatnya, yaitu manfaat bioteknologi modern. Yang pertama di bidang pertanian, yang kedua di bidang kesehatan, yang ketiga di bidang industri, yang keempat di bidang pertambangan. Nah, produk-produk modern bioteknologi untuk pengobatan. Yang pertama nama produk yang pertama interferon, kedua insulin, ketiga vaksin, yang keempat penisilin, yang kelima hormon pertumbuhan. Nah, selanjutnya ada produk juga sama, yang keenam beta endorfin, yang ketujuh aktivator, yang kedelapan interleukin 2, yang kesembilan antibody, yang ke-10 enzim. Nah, keunggulan semua ini yaitu meningkatkan reaksi
atau biokatalisator, baik itu keperluan manusia maupun industri. Nah, perbedaan bioteknologi itu ada konvensional dan modern. Yang pertama, bioteknologi yang konvensional, teknik yang digunakan fermentasi. Yang kedua, tidak mengubah sifat proses. Nah, ada beberapa, yaitu penerapan bioteknologi modern. Yang pertama, rekayasa genetika. Nah, rekayasa genetika yaitu suatu cara memanipulasi gen untuk menghasilkan makhluk hidup. Nah, yang kedua, transplantasi inti. Transplantasi inti pemindahan inti dari suatu sel ke sel yang lain, dan uji sel yaitu uji sel adalah peleburan dua sel baik dari spesies yang sama maupun berbeda. Nah, ada teknologi plasmid. Jadi teknologi plasmid yaitu lingkaran DNA kecil yang terdapat di dalam sel bakteri. Nah, ada beberapa sifat. Yang pertama, menggunakan molekul DNA. Yang kedua, dapat replikasi diri. Yang ketiga, dapat pindah di sel bakteri lain. Yang keempat, sifat plasmidnya. Nah, ada rekombinasi DNA. Rekombinasi DNA adalah proses penggabungan DNA dari sumber yang berbeda. Yang pertama, struktur DNA setiap spesies makhluk hidup sama. Yang kedua, DNA dapat disambungkan. Bioteknologi bidang pertanian, kultur jaringan. Kultur jaringan sebenarnya memanfaatkan sifat totipotensi yang dimiliki oleh sel tumbuhan. Totipotensi yaitu kemampuan setiap sel tumbuhan untuk menjadi individu yang sempurna. Tanaman transgenik adalah tanaman varietas unggul yang dihasilkan dari teknologi rekayasa genetika. Pembuatan tumbuhan tahan hama. Tanaman yang tahan hama dapat dibuat melalui rekayasa genetika dengan rekombinasi gen dan kultur sel. Hibridisasi adalah persilangan antara varietas dalam spesies yang sama yang memiliki sifat unggul. Hasil dari hibridisasi adalah hibrid yang memiliki sifat perpaduan dari kedua induknya. Penanaman secara hidroponik. Metode yang digunakan dalam hidroponik antara lain metode kultur air menggunakan media air, metode kultur pasir menggunakan media pasir, dan metode porus menggunakan media kerikil, pecahan batu bata, dan lain-lain. Penanaman secara aeroponik. Aeroponik merupakan tipe hidroponik memberdayakan air. Bioteknologi bidang peternakan. Dengan bioteknologi dapat dikembangkan produk peternakan. Produk tersebut misalnya merupakan hormon pertumbuhan yang dapat melangsungkan pertumbuhan hewan ternak. Dengan rekayasa genetika dapat diciptakan hormon pertumbuhan hewan buatan atau BST, bovin somatotrophin hormon. Inseminasi buatan. Inseminasi buatan kawin suntik adalah pembuatan atau fertilisasi yang terjadi pada sel telur dengan sperma yang disuntikkan pada kelamin betina. Cloning. Cloning adalah penggunaan sel somatik makhluk hidup multiseluler untuk membuat satu atau lebih individu dengan materi genetik yang sama atau identik. Bioteknologi reproduksi pada manusia. Bayi tabung, sel telur yang mengalami ovulasi pada induk atau wanita diambil dengan suatu alat dan disimpan di dalam tabung yang berisi medium seperti kondisi pada rahim wanita hamil. Sel telur dipertemukan dengan sperma di bawah mikroskop dan diamati sehingga terjadi fertilisasi. Sel telur yang sudah dibuahi tersebut dikembalikan ke dalam tabung. Jika sel telur yang sudah dibuahi disebut zigot,
zigot berkembang dengan baik dan menjadi embrio, maka embrio tersebut akan disuntikan kembali ke dalam induknya semula. Tentang bioteknologi bidang kedokteran, reproduksi insulin. Caranya adalah dengan menyambungkan dengan gen pengontrol penguatan insulin manusia ke dalam DNA bakteri. Kemudian dari hasil penyambung tersebut akan terbentuk bakteri baru yang mampu menghasilkan hormon insulin manusia. Bakteri ini dipelihara di laboratorium untuk menghasilkan insulin. Pembuatan antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal adalah antibodi yang diperoleh dari suatu sumber tunggal. A. Untuk mendeteksi kandung hormon kronik gonadotropin dalam urin wanita hamil, mengikat racun dan menonaktifkannya, mencegah penolakan tubuh terhadap hasil transplantasi jaringan lain. Pembuatan vaksin. Vaksin digunakan untuk mencegah serangan penyakit terhadap tubuh yang berasal dari mikroorganisme. Vaksin terhadap dari virus dan bakteri yang telah dilemahkan atau racun. Pembuatan antibiotika. Antibiotika adalah suatu zat yang dihasilkan oleh organisme tertentu dan berfungsi untuk menghambatkan pertumbuhan organisme lain yang ada di sekitarnya. Antibiotika dapat diperoleh dari jamur atau bakteri yang diperoleh dengan cara tertentu. Pembuatan hormon dengan rekayasa DNA. Dewasa ini telah digunakan organisme untuk memproduksi hormon-hormon yang telah diproduksi, misalnya insulin, hormon pertumbuhan, kortison, dan testosteron. Bidang industri. Bioteknologi bahan bakar masa depan. Alternatif bahan bakar masa depan untuk mengaktifkan minyak antara lain adalah biogas dan gaspol. Biogaspol dalam fase anaerob dalam fermentasi limbah kotoran makhluk hidup. Gaspol dihasilkan dari fermentasi kapang terhadap ular tubuh yang melimpah. Bioteknologi pengolahan limbah. Produksi Priliosis, yaitu proses dekomposisi terhadap bahan-bahan sampah dengan suhu tinggi pada kondisi tanpa oksigen. Rendahnya kandungan sulfur sehingga cukup mengurangi tingkat pencemaran. Dampak positif rekayasa produksi. Menciptakan bibit unggul, meningkatkan gizi masyarakat, melestarikan plasma nutfah. Dampak negatif rekayasa reproduksi. Dampak terhadap lingkungan, pelestarian organisme transgenik ke dalam bebas dapat menimbulkan dampak perubahan pencegahan pencemaran biologi yang dapat lebih berbahaya daripada pencemaran kimia dan nuklir. Kami